ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat kami muliakan, ya, yang terhormat Bapak Pembina, ya, pengajian Zoom online Asyifa ini, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Soekardi. Kemudian yang sangat kami muliakan para pini sepuh, para guru, para alim, ya. Kemudian yang sangat kami banggakan Bapak Ibu donatur yang masih tetap istiqomah untuk membantu menolong agama Allah, ya, yang selalu mendharma baktikan sebagian daripada rizkinya. Masya Allah, ini bagian daripada prestasi yang akan bisa kita harapkan. Hidup ini tidak cuma hanya prestasi dunia, penting, prestasi dunia itu penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu prestasi akhirat. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan, ya, rizki yang didharma baktikan menjadi rizki yang berkah, diparingi oleh Allah mudah lancar untuk mendapatkannya. Kemudian juga Allah menganugerahkan seluruh keluarganya diparingi sehat, diparingi selamat semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, ya, yang sangat kami muliakan adalah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan Allah memberikan panjenengan dalam keadaan sehat selalu, diparingi selamat selalu, nggih. Karena panjenengan bisa membagi waktunya yang sangat berharga sekali, ya, kajian-kajian ba'da subuh oleh ustadz-ustadz kita ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berhikmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin melanjutkan, kajian kita pada pagi hari ini. Pada pertemuan yang lalu ini, itu temanya apa yang terjadi ketika sangkakala kedua dan ketiga ditiup oleh malaikat Israfil. Itu yang kemarin. Kemudian sekarang kita ingin, ya, menelusuri sejauh mana, ya, untuk agar kita bisa menyaksikan, ya, keadaan umat manusia ketika ada di padang mahsyar itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita benar-benar telah menyaksikan, kita menjadi orang yang beriman, yakin, ya, bahwa besok kita akan hidup lagi. Ini bukan reinkarnasi, Bapak Ibu, tapi hidup dengan sesungguhnya. Dan itu sudah tidak diragukan lagi. Kita akan hidup selama-lamanya ada di dunia baru. Lalu kita, bagaimana keadaan umat manusia di padang mahsyar itu? Kita akan bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Bapak Ibu, setelah mereka masing-masing dibangkitkan dari alam kubur, maka mereka sangat terkejut hingga mata mereka terbelalak melihat keadaan langit dan bumi yang baru itu. Karena Allah telah menggantinya
dengan langit dan bumi yang lain. Demikian pula matahari, ya, diganti Allah dengan yang baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa bumi akhirat adalah bumi yang datar dan tandus. Yang di atasnya tidak ada sama sekali tanam-tanaman. Tidak ada gunung-gunung. Tidak ada pula sungai-sungai dan lautan. Tidak ada bangunan-bangunan, rumah, gedung-gedung. Jadi keadaan ini diceritakan dalam hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Jarir. Bapak Ibu, hadis ini itu memberitahukan kepada kita bahwa bumi itu bentuknya adalah putih seperti perak. Nah, mari sekarang kita ingin melacak sedikit, nggih. Tsumma qala Ibnu Jarir haddatsana Abu Quraib, nggih. An Abi Jubairah an Zaid qala arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yahudi. Faqala hal tadruna lima arsaltu ilaihim. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala arsaltu ilaihim as'aluhum an qaulillah yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Innaha takunu yauma idin baydha mithla fiddah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Di sini Abu Jabirah dari Zaid yang telah menceritakan bahwa Rasulullah itu mengirimkan utusan kepada orang-orang Yahudi. Lalu beliau bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian, ini kata Rasulullah, mengapa saya mengirimkan utusan kepada mereka? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau mengirimkan utusannya kepada mereka untuk menanyakan tentang firman-Nya, yaitu pada suatu hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit. Ini tercantum ada di surah yang ke-14, surat Ibrahim ayat 48. Sesungguhnya, ini saya sambung, sesungguhnya pada waktu itu bumi ya berwarna putih seperti perak. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berdasarkan hadis ini, kita mendapatkan penjelasan bahwa sesungguhnya bumi akhirat itu berwarna putih seperti perak. Hadis ini memberitahukan kepada kita betapa semakin menambah panasnya terik matahari di pada mahsyar nanti, Bapak Ibu. Masya Allah. Karena mataharinya dekat sekali dengan kepala manusia pada waktu itu. Bapak Ibu, lalu kemudian apa yang terjadi? Ini Allah memberitahukan kepada kita. Nuhun sewu Pak Jandi. Inggih. Panjenengan buka Pak surat 20 surat Toha ayat 108. Saya ingin bacakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma idzi yattabi'una da'iya la iwaja lahu wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Allah Pak Ji. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok membantah. Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik. Iya, Masya Allah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita, jadi ini dijelaskan Bapak Ibu di dalam buku tafsir ya. Jadi tafsir Jalalain, itu yang saya lihat di situ. Sesudah umat manusia itu dibangkitkan dari kuburnya, mereka itu mendengarkan suara penyeru yang menggiring mereka menuju kepada mahsyar. Dia adalah malaikat Israfil, Bapak Ibu, yang menyeru mereka. Malaikat Israfil mengatakan, kemarilah kalian menuju ke hadapan Tuhan yang Maha Pengasih. Dengan tidak berbelok-belok, mereka menuruti panggilan suara itu. Atau dengan kata lain, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk tidak mengikuti perintah seruan itu. Jadi mereka itu, Bapak Ibu, seperti halnya orang itu haus, gitu. Maka dia mencari air untuk minum. Jadi semacam kayak kecenderungan begitu. Kalau ada misalnya orang mau buang air besar misalnya, dia mau menuju ke WC, seakan begitu. Jadi dia itu mendengar seruan itu, lalu kemudian itu tidak berbelok-belok, ya, untuk menuju ke hadapan Tuhan yang Maha Pemurah itu. Jadi mereka menuruti panggilan suara itu, begitu. Okay. Sehingga semua umat manusia bergegas menuju kepada seruan itu, Bapak Ibu. Sedang posisi mereka berada di padang belantara mahsyar yang buminya datar, berwarna putih seperti perak tadi, tandus dan sangat luas, seakan tiada bertepi itu. Ditambah dengan terik matahari yang sangat panas menyengat. Sedangkan mereka dalam keadaan telanjang bulat, Bapak Ibu, tidak beralas kaki dan belum dikhitan. Subhanallah. Mereka berdiri dalam waktu yang sangat lama. Jadi setelah mereka itu digiring menuju ke padang ini, Bapak Ibu, mereka itu menunggu dalam waktu yang sangat lama. Bagi orang-orang kafir, Bapak Ibu, rupanya mereka itu seakan ya berpuluh-puluh tahun. Tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa, itu cuma hanya dalam jangka, cuma hanya setengah hari saja. Masya Allah. Nah, keadaan ini Bapak Ibu dijelaskan oleh Rasulullah ya di dalam suatu hadis. Rasulullah bersabda, yajma'ullahul awwalina wal akhirin limiqati yaumin ma'lum qiyaman arba'ina sanah sakhisatan absaruhum ilas sama yantadiruna faslal qadha. Ya. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Maksudnya umat yang paling awal sampai umat yang paling akhir pada waktu hari tertentu dalam keadaan berdiri 40 tahun lamanya. Bapak Ibu, Masya Allah. 40 tahun. Ini tahun akhirat ini. Jadi bukan tahun dunia ini. Kalau tahun akhirat itu kan seharinya saja sudah 1000 tahun, Bapak Ibu. Saya tidak bisa membayangkan. Jadi betapa lamanya umat manusia ini berdiri ada di padang belantara mahsyar yang tanahnya itu putih seperti perak itu. Masya Allah. Pandangan-pandangan mereka menatap ke langit, menanti pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah umat manusia itu mencapai puncak kesusahan dan kesedihannya, ada beberapa orang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah di sana ada air, ya Rasul? Lalu Rasulullah menjawab, Bapak Ibu, ada, na'am, ada. Akan tetapi aku diberi anugerah oleh Allah sebuah telaga, telaga Al-Haud. Dan orang-orang yang meminum pada telaga itu, sekali minum, orang itu sudah tidak merasa haus lagi. Akan tetapi ketahuilah bahwa orang-orang yang ingkar kepadaku,
tidak mau mengikuti perintah-perintahku, maka orang itu akan dijaga oleh malaikat dengan membawa cemeti. Lalu ketika mereka itu berebut untuk minum, mereka lalu kemudian disabet dengan pecut atau cemeti itu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, dikala itu terdiamlah semua makhluk Allah. Tidak ada suatu suara pun yang terdengar. Kecuali hanya bisik-bisikan yang terjadi di antara sesama mereka. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi betapa kekuasaan Allah rupanya sangat efektif sekali pada waktu itu. Nonton ya? Jadi beda dengan dunia ya Bapak Ibu. Ini kekuasaan, nonton ya? Pemilik hanya ada di tangan Allah, sentralnya. Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang menguasai besok ada di hari kiamat adalah Allah saja. Subhanallah. Ya? Jadi mereka itu tidak bisa berbicara kecuali cuma bisik-bisik saja. Ini kita membayangkan. Ya? Tidak ada seorang pun yang berani mengangkat suaranya. Karena ketidakberdayaan dalam situasi itu, Bapak Ibu. Umat manusia merasa takut dan khawatir. Karena mereka pada waktu itu sangat menyadari bahwa tidak ada sebutir atom pun kecilnya ya, perbuatan mereka yang lolos dari jeratan hukum Allah yang maha kuasa dan maha adil itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kehidupan dunia, itu banyak yang lolos dari jeratan hukum dunia. Ini dunia Bapak Ibu. Korupsi triliunan, lolos dari jeratan hukum. Jadi jahat, lolos. Bahkan mereka, walaupun kaya, ya, akan tetapi mereka dosanya bertumpuk-tumpuk. Itu dunia. Ya. Jadi dunia itu permainan dan senda gurauan. Tidak jelas. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu hidup ada di akhirat itu, adalah di sana itu hitam putih. Ya. Orang yang jahat langsung dijeblos neraka. Orang yang baik akan mendapat rahmat dari Allah. Langsung dimasukkan surga. Tapi kalau dunia, walaupun korupsinya triliunan, mereka lolos dari jeratan hukum. Lah itu, panjenengan nggak usah ngenes. Ya, begitu keadaan kehidupan dunia itu Bapak Ibu. Masya Allah. Mereka semua akan mempertanggungjawabkan apa saja yang pernah mereka perbuat ketika hidup di dunia. Namun, berdasarkan penjelasan hadis-hadis Rasulullah, Bapak Ibu, ketika umat manusia ini sudah tidak ada lagi yang bisa menolongnya, maka terjadilah umat ini rupanya terjadi ada 5 golongan. Jadi ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Bapak Ibu, 5 golongan itu yang pertama adalah golongan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iman dan Islam. Sedang mereka tetap bisa mempertahankan iman dan Islamnya itu sampai di penghujung akhir hayatnya. Mereka tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ini golongan yang pertama ini masuk surganya tanpa hisab, Bapak Ibu. Keadaan ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini di dalam satu hadis, Bapak Ibu. Uridat alayyal umamu fa'akhodan nabiyyu yamurru ma'ahul ummah. Wan nabiyyu yamurru ma'ahun nafar. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu asyaratu. Wan nabiyyu yamurru ma'ahul khamsah. Wan nabiyyu yamurru wahdahu fanadartu. Fa'idha sawadun kathirun. Qultu ya Jibril haulai ummati. Qala la walakin dur ilal ufuki. Fanadartu fa'idha sawadun kathirun. Qala haulai ummatuka.
wa haula'i sab'una alfan qaddamahum la hisab alaihim. Masya Allah. Bapak Ibu, pada waktu ada di padang mahsyar itu ditampakkan kepadaku, kata Rasulullah, beberapa umat. Maka ada seorang nabi yang berjalan dengan diikuti oleh satu umat saja. Satu umat saja. Ada pula seorang nabi yang diikuti oleh beberapa orang. Ada juga nabi yang diikuti oleh 10 orang. Ada juga nabi yang diikuti 5 orang. Bahkan ada seorang nabi yang berjalan sendiri tanpa pengikut. Aku pun memperhatikan, kata Rasulullah. Maka tiba-tiba ada sejumlah besar orang. Aku bertanya, wahai Jibril, apakah mereka itu umatku? Jibril menjawab, bukan Muhammad, tapi lihatlah ke ufuk. Maka aku pun melihat ternyata ada sejumlah besar manusia. Jibril berkata, mereka adalah umatku dan mereka yang di depan, ya, 70.000 orang tidak akan dihisab dan tidak akan diazab. Aku berkata, kenapa dia menjawab? Kenapa? Dia menjawab, mereka tidak minta, ya, dikai. Maksudnya kai itu adalah orang ngobati dengan Bapak Ibu, dengan besi panas. Kenapa? Dia menjawab, mereka tidak minta dikai, tidak minta diruqyah, dan tidak beramal, tidak meramal nasib, serta hanya kepada Allah mereka itu bertawakal. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu, ini kelompok yang pertama, golongan pertama masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan Bapak Ibu semua, dianugerahi Gusti Allah rahmat masuk ke dalam surga tanpa hisab itu. Amin. Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah golongan orang-orang yang beriman dan beragama Islam. Mereka bisa mempertahankan iman mereka dan Islamnya sampai di penghujung akhir hayatnya. Maka golongan ini, Bapak Ibu, akan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi, melalui proses penghisapan dan penimbangan seadil-adilnya terhadap amal-amal soleh mereka. Ini golongan yang kedua. Maka hamba Allah dalam golongan ini benar-benar akan ditegakkan hisab seadil-adilnya. Pada akhirnya golongan ini akan menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya. Keadaan ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat yang ke-84 Al-Insyiqaq ayat 7-9. Mohon sewu Pak Jandi. Surat 84 Pak. Ayat 7-9. Saya bacakan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Masya Allah. Bapak Ibu, ya, jadi golongan ini, itu golongan yang dihisab. Ya, menunggu bertahun-tahun dengan hisab yang seadil-adilnya, ditimbang dengan penimbangan seadil-adilnya, berkat rahmat Allah. Rupanya Bapak Ibu, orang ini orang yang beruntung. Karena setelah dihisab, kemudian catatan amalnya itu diterima dengan tangan kanannya. Ini hisabnya, gitu. Ini hisabnya. Kemudian Bapak Ibu, di samping dia dihisab, itu ditimbang lagi. Ini Allah berfirman. Di dalam surat 21, Pak Jandi, Al-Anbiya, ayat 47, Pak. Monggo. Surat 21, ayat 47, saya bacakan.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Monggo Pak Ji. Akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walaupun sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Iya, Bapak Ibu. Jadi ayat ini beritahukan kepada kita, jadi umat manusia itu tidak cuma dihisab, Bapak Ibu. Ya, tapi juga ditimbang. Jadi kalau hisab itu kan berapa catatan, jadi berapa item catatannya, kan gitu. Tapi kalau timbangan itu kan berapa beratnya nilai kebaikan itu, berapa dosa itu. Lah itu ditimbang, yo dihisab, yo ditimbang. Tetapi panjenengan Bapak Ibu perhatikan, ini orang-orang yang beragama Islam, beriman kepada Allah. Ya. Jadi orangnya itu sudah orang Muslim, tapi masih ditimbang. Kan gitu, masih dihisab. Ini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebut di dalam ayat yang sering kita baca, itu di surat Al-Qari'ah itu Bapak Ibu, itu surat yang ke-101 Al-Qari'ah ayat 6 sampai 7 itu, panjenengan sering mendengar begini, saya bacakan aja. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Monggo, Pak Haji Andi. Ayat pinten Bapak? Surat 101 mulai ayat 6 sampai 7, Pak Haji. Monggo. Oke. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Nah, bagus. Sampun, Pak. Nah, Bapak Ibu, ayat ini memberitahukan kepada kita, jadi ada pun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maksudnya pahalanya banyak, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang, ya, tenang, tentram hidupnya. Kemudian Allah menerangkan Bapak Ibu, bagaimana keadaan orang-orang yang beriman ketika dihadapkan kepada Allah di padang mahsyar itu. Pak Ji, ya, surat 64, Pak Ji, At-Taghabun, surat 64, ayat 9 sampai 10. Ini saya bacakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inilah keadaan orang-orang yang beriman ya ketika dihadapkan kepada Allah di padang mahsyar itu. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Monggo Pak Ji. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami,
Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat-ayat ini Bapak Ibu memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, itu masih dihisap dan ditimbang. Nah, itu kan ya. Ini yang butuh kita perhatikan. Kemudian mereka ini Bapak Ibu setelah dihisap, ini dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena pahalanya lebih banyak, pahalanya lebih berat yang mereka usahakan itu. Subhanallah, ini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada golongan yang ketiga ya. Jadi golongan ketiga adalah golongan orang-orang yang beriman, agamanya juga Islam. Mereka bisa mempertahankan imannya dan Islamnya sampai di penghujung akhir hayatnya juga. Akan tetapi Bapak Ibu, setelah melalui proses penghisapan dan penimbangan seadil-adilnya amal-amal mereka. Akan tetapi setelah ditegakkan hisab dan penimbangan, ternyata hasilnya draw. Ini yang golongan ketiga. Draw, 50-50. Seimbang antara dosa-dosa yang mereka perbuat dan nilai-nilai pahala yang mereka hasilkan. Bapak Ibu, keadaan golongan ini itu golongan yang seimbang dosa dan pahalanya. Ini disebut di dalam Al-Quran. Pak Jandi, surat 7 Pak, Al-A'raf ayat 46. Nah ini draw ini. Jadi setelah dihisab ternyata 50-50. Masya Allah. Nih, bagaimana orang yang model kayak gini nih? Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifun kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Surat 7, 47 Surat Pak. 7 ayat 46 Pak Ji. Mulai ayat 46 dan 47 Pak. Ada 2 ayat ini. Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka, pada tabir di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal. Masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga. Salamun alaikum. Salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi di sini saya buka ya tafsir Ibnu Katsir ya. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Ini rupanya Ibnu Katsir ini juga menukil ya, bersumber dari sahabat Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf dalam ayat ini, nih maksudnya Ashabul A'raf itu ya. Ini surat yang ke-7 itu Al-A'raf itu Bapak Ibu. Yaitu golongan ya, setelah dihisab, setelah ditimbang, akhirnya kemudian hasilnya itu 50-50, draw. Ya. Dosanya sama pahalanya itu seimbang. Masya Allah ya. Maka orang yang kayak gini nih, golongan ini itu ditampung Bapak Ibu. Dia masih belum bisa masuk ke surga karena ditarik dosanya yang 50. Ini misalnya begitu. Dia juga tidak bisa masuk neraka karena ditarik kebaikannya yang 50 itu. Sehingga Bapak Ibu, golongan ini ditampung di atas tebing antara surga dan neraka dan dia bisa melihat surga. Tapi dia kemecer. Tidak bisa masuk surga. Karena rupanya dia punya dosa 50 itu. Masya Allah.
Dia juga Bapak Ibu melihat neraka. Tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, jangan engkau tempatkan kami bersama-sama orang yang dolim itu. Di sini disebut qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumid dhalimin. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sudah jelas nih. Al-Quran memberitahukan demikian. Bahwa ini ada golongan yang setelah dihisab. Ini orang Muslim Bapak Ibu. Lalu kemudian orang ini rupanya tidak bisa masuk surga Bapak Ibu. Dia terombang-ambing. Ya. Oleh karena itu pada akhirnya orang yang ada dalam golongan inilah, ya, karena belum menentu, maksudnya terombang-ambing tidak menentu, akhirnya golongan ini berusaha mencari pelindung yang kiranya dapat memberi syafaat atau pertolongan, agar Allah segera mempercepat keputusannya. Namun Bapak Ibu, setiap umat itu mengikuti nabi-nabi mereka. Keadaan ini dijelaskan dalam hadis Bapak Ibu. Innan nasa yasiruna yaumal qiyamah juthan kullu ummatin tatba'u nabiyaha. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh pada hari berdirinya umat manusia pada ada di padang mahsyar itu menjadi berkelompok-kelompok. Setiap umat mengikuti nabi-nabi mereka. Umat manusia pun akhirnya berbondong-bondong berusaha menemui Nabi Adam. Ini melabrak Nabi Adam. Kemudian juga menuju ke Nabi Nuh. Nabi Adam rupanya tidak bisa. Ya, tidak bisa memberikan pertolongan itu. Masya Allah. Nabi Nuh juga tidak bisa. Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Nabi Musa juga tidak bisa. Nabi Isa juga tidak bisa. Ini rupanya hadisnya panjang banget ini. Ya. Itu tidak saya sebut itu alasan-alasannya. Jadi masalahnya mereka punya alasan-alasan sendiri. Bapak Ibu, agar nabi-nabi itu dapat memberikan pertolongan untuk memintakan syafaat kepada Allah. Tetapi semuanya ternyata mereka semua itu tidak sanggup untuk memberikan syafaat itu. Hingga pada akhirnya jatuhlah pilihan mereka kepada seorang nabi, nabi penutup, ya, penutup para nabi. Dialah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bapak Ibu, itu dijelaskan dalam satu hadis. Ya, Haddasani Ismail ibnu Aban, Haddasana Abul Akhwas. Ya, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Yaqul, inna nasa yasiruna yaumal qiyamah sunnan kulla ummatin tattabi'u nabiyaha. Yaquluna ya fulan, isfa ya fulan, isfa hatta tantahya syafa'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzalika yauma yab'atsuhu Allahu maqamam mahmuda. Bapak Ibu, Rasulullah rupanya ini didatangi oleh banyak umat karena semua para nabi itu tidak bisa memberikan pertolongan atau syafaat itu. Akhirnya Bapak Ibu jatuhlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hingga berakhirlah permintaan syafaat itu kepada Nabi atas izin Allah. Nabi kita Muhammad rupanya menampilkan Bapak Ibu syafaat itu atas izin Allah untuk memberikan pertolongan kepada umat manusia pada waktu itu. Jadi tidak cuma hanya umatnya sendiri Bapak Ibu, tapi umat manusia seluruhnya. Makanya ini ada disebut syafaat uzma, ya, syafaat yang agung yang diberikan kepada orang-orang yang diizinkan Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pun ya. Ini golongan yang keempat sekarang. Adalah golongan orang-orang yang beriman dan beragama Islam. Ini orangnya iman dan agamanya Islam. Mereka bisa mempertahankan iman dan Islamnya sampai di penghujung akhir hayatnya. Setelah melalui proses penghisapan dan mizan atau penimbangan seadil-adilnya terhadap amal mereka. Akan tetapi ternyata ya diketahui bahwa dosa-dosanya lebih banyak. Dosa-dosanya lebih berat ya dibanding dengan hasil nilai-nilai kebaikannya Bapak Ibu. Masya Allah. Maka orang seperti ini Bapak Ibu
akan rupanya dimasukkan ke dalam neraka. Golongan ini atas izin Allah serta keadilannya, walaupun mereka telah beriman dan beragama Islam, maka Allah benar-benar akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Masya Allah. Jadi dijeblos neraka. Masalahnya dosanya lebih banyak, lebih berat dibandingkan dengan pahalanya. Dan ini disebut, Pak Jandi, ada di surat yang ke-101, Al-Qari'ah, Pak. Mulai ayat 8 sampai 11. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Monggo Pak Ji. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Masya Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Bapak Ibu, ini mari kita deteksi, nih. Mari kita introspeksi diri. Ayo kita segera bertobat kepada Allah. Ayo kita banyak mengumpulkan nilai-nilai pahala. Ayo kita tetap terus nabung kebaikan-kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan nanti ketika kita ini ditimbang, ketika kita dihisab di akhirat, berkat rahmat Allah, rupanya timbangan kita itu lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Ini orang yang beriman loh ya. Masya Allah. Ya. Ternyata juga masuk neraka Bapak Ibu. Gara-gara dosanya banyak dibandingkan dengan pahalanya. Subhanallah. Maten ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini saya ingin lanjutkan lagi. Itu rupanya ada suatu ayat. Nuwun sewu Pak Jandi. Nah, panjenengan buka Pak surat 18 ayat 49. Ini saya bacakan sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu habira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal. Yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapat semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua. Masya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi ayat-ayat ini memberitahukan betapa Bapak Ibu tidak ada sebutir atom pun kecilnya perbuatan kita kelihatan maupun tidak. Maka semuanya akan tertulis Bapak Ibu. Jadi seakan hidup kita ini direkam. Masuk flash disknya Allah. Dan nanti flash disk itu akan dicolokkan. Dan kita akan bisa melihat sendiri dengan mata kepala kita. Masya Allah. Kita dapat petunjuk yang luar biasa dari kitab suci Al-Quran ini. Sehingga Bapak Ibu, Allah telah menganugerahkan kita rahmat dari Al-Quran itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ada satu lagi golongan yang kelima. Yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah. Yaitu orang-orang yang menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Orang yang meyakini bahwa Tuhan itu bukan Allah. Tapi meyakini adanya Tuhan lain selain dia. Rasulnya bukan Nabi Muhammad, tapi ada punya Rasul sendiri. Ya, mereka juga meyakini bahwa kebenaran kitab selain kitab suci Al-Quran. Jadi kitab Quran itu cuma intuisi Muhammad. Kitab Quran itu cuma hanya bualan Muhammad, buatan Muhammad.
Mereka rupanya punya kitab sendiri. Bapak Ibu pirsa siapa orang yang model kayak gini? Ya, Bapak Ibu, golongan yang model seperti ini dalam agama Islam disebut orang kafir. Saya ulang, orang ini disebut kafir menurut orang Muslim, menurut ajaran agama kita Islam. Saya juga dulu pernah nyampaikan ke panjenengan. Jadi kalau menurut Pancasila itu tidak ada orang kafir, Bapak Ibu. Karena rakyat Indonesia itu harus menyatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa. Kan gitu. Tapi kalau menurut agama Islam, kalau orang itu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, dan seterusnya tadi, maka orang itu disebut kafir menurut ajaran Islam, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nasibnya orang yang kayak gini nih? Maka Bapak Ibu, orang yang kayak gini nih sudah tidak ditegakkan penimbangan. Jadi sudah tidak pakai dihisab. Orang yang kayak gini nih disebut dalam Al-Quran masuk neraka tanpa hisab. Saya ulang, masuk neraka tanpa hisab. Karena sia-sia saja. Mereka rupanya sudah tidak pakai ditegakkan penimbangan itu. Disebut di dalam Al-Quran. Pak Jandi, surat 14 Pak, ayat 18. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihir rih karamadin istaddat bihir rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwadh dhalalul ba'id. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ketika pengadilan Tuhan itu ditegakkan, rupanya digambarkan oleh Allah, orang kafir itu bagaikan amal-amalnya bagaikan debu yang ditiup angin yang sangat keras. Jadi mereka rupanya tidak bisa mengambil manfaatnya sama sekali. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah menyatakan bahwa orang ini dalam keadaan, Masya Allah, sengsara hidupnya. Orang ini rupanya menyesal. Dia ingin dikembalikan ke dunia lagi, Bapak Ibu. Ingin bersedekah, ingin beramal soleh. Rupanya orang ini ingin beriman kepada Allah. Tetapi apalah artinya? Penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Mereka harus menerima keputusan Allah. Akan dijeburna masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Nuhun sewu Pak Jandi. Oke. Ini penyesalannya Pak ya. Saya ingin membacakan penyesalannya aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu an walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Suratipun surat 6 Al-An'am ayat 27 Pak Ji. Kita Ustaz. Oke. Oke, monggo Pak. Itu tadi tidak saya sebut lebih dulu. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata,
Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Lanjut Pak Ji. Ya. Oh iya, Lanjut Pak. 28 lah. Ye, lanjut berikutnya. Ayat berikutnya Pak Ji. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan di dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Masya Allah. Mereka Inilah Bapak Ibu, ayat di dalam Quran tentang penyesalan mereka. Bahkan Allah juga menyatakan seandainya mereka itu dikembalikan ke dunia lagi, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya itu. Begitu Bapak Ibu. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, 5 golongan inilah yang terjadi ketika umat manusia itu nanti dikumpulkan ada di padang mahsyar itu. Ini berdasarkan penelitian para ulama. Jadi 5 golongan ini. Akan tetapi golongan yang bernasib rupanya susah adalah golongan orang-orang yang kafir. Karena mereka rupanya akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan dia akan hidup di neraka itu selama-lamanya. Bagi orang-orang Bapak Ibu yang rupanya keputusannya dicemplung neraka itu tadi, itu disebut nih di dalam satu hadis bahwa orang itu apabila terkikis habis, ya, maksudnya terkikis habis dosa-dosanya Bapak Ibu, rupanya mereka itu akan diangkat masuk ke dalam surga. Masya Allah. Gitu nih. Oleh karena itu atas izin Allah mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita rahmat itu, dan Allah menganugerahkan kepada kita di penghujung nanti ketika amal-amal kita dihisab dan ditimbang, Allah menganugerahkan kepada kita keberuntungan yang besar itu. Bapak Ibu, ini nanti masih ada kelanjutan karena begini, bagaimana nanti ya sirat itu bagaimana? Nah, nanti akan kita bentangkan lagi. Ini nanti akan ada sirat, orang yang rupanya berjalan meniti namanya jembatan, ya, dari berhentinya orang ada di padang mahsyar menuju ke surga itu. Jadi berarti setiap manusia, baik yang beriman, bertakwa, dan orang kafir, akan melewati yang namanya jembatan itu. Maka kita tunggu pertemuan berikutnya, bagaimana keadaan orang yang meniti jalan ini, Bapak Ibu, dan siapa orang-orang yang selamat dari ini. Kemudian bagaimana Allah menganugerahkan syafaat kepada orang-orang itu. Siapa saja orang-orang yang dapat syafaat Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan ya pertemuan ini pada pekan depan insya Allah. Saya serahkan kepada Pak Dwi. Monggo Pak, terima kasih.